Di video kali ini saya akan menyelesaikan etape terakhir road trip 7 provinsi dengan Karimun Kotak alias Simumun. Jarak yang akan kita tempuh dari Padang menuju ke Danau Toba yaitu sejauh 600 km atau sekitar 14 jam dan 30 menit. Dalam perjalanan ini saya akan mampir ke beberapa tempat yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Akan kita eksplor keindahan yang ada di Sumatera Barat sebelum kita meninggalkan Sumatera Barat untuk menuju ke Sumatera Utara. Akan tetapi suatu hal yang tidak terduga terjadi dan mengharuskan saya merubah arah perjalanan ini menjadi ke Provinsi Riau. Kira-kira apa yang terjadi? Tonton videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita lanjutkan etape ketiga dari Padang menuju ke Sumatera Utara atau tepatnya ke Parapat Danau Toba teman-teman. Alhamdulillah sekarang tiba waktunya kita menyelesaikan misi long trip ini. Dari sini ke Toba itu, ke Parapat itu pas 600 km, akan menempuh waktu sekitar 14 jam 39 menit menurut Google Maps. Dan diperkirakan kita akan sampai di Parapat itu jam 1.37 malam nanti. Sekarang sudah jam 11 tepat. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam perjalanan ini dan tidak ada hambatan sedikit pun. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Bang Sandi ini. Selamat menyaksikan video ini. Untuk sekarang odometer Mumun itu sudah di 710 km teman-teman. Berarti dari Padang sampai dengan saat ini Mumun sudah menempuh jarak 1710 km. Kita lanjutkan lagi sampai dengan ke Danau Toba dan bensin sisa setengah tangki. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita gaskan teman-teman. Untuk sekarang saya sendirian teman-teman, nggak ajak ade lagi. Kenapa? Karena nanti dari Parapat rencananya saya akan langsung pulang ke Bandung, tapi tidak melewati kota Padang lagi. Perjalanan ini saya akan melalui jalur tol Padang Sicincin teman-teman. Operasionalnya belum resmi dibuka, tapi untuk khusus untuk mudik lebaran ini katanya sih sudah bisa dilewati sementara. Dan digadang-gadang menjadi tol terindah di Indonesia. Kira-kira bagaimana keindahannya tol Padang Sicincin ini? Kita lihat nanti teman-teman. Nah ini dia menuju ke gerbang tol Padangnya dari jalan bypass ya teman-teman. Saya nggak tahu tol ini udah berbayar apa belum, tapi sepertinya sih belum. Beberapa hari yang lalu Wakil Gubernur Sumatera Barat meninjau lokasi jalan tol ini dan menyebutkan bahwasannya ini adalah tol terindah yang ada di Indonesia. Saya coba pengen lihat bagaimana pemandangan yang ada di sepanjang jalan tol ini. Karena jalan tol ini dulu belum ada teman-teman, waktu saya masih tinggal di Padang. Itu dia gerbang tol Padang teman-teman. Akhirnya kota Padang setelah sekian lama punya jalan tol juga ya. Infonya sih baru dari Padang ini sampai dengan ke Sicincin. Sicincin itu sebelum Padang Panjang. Berarti mungkin cuma berjarak 20 kiloan atau 30 kiloan. Kalau ini udah nyambung bakal tersambung sampai dengan ruas tol Pekanbaru, masuk tol lintas Sumatera. Masih gratis teman-teman. Di sini kita hanya untuk ngetap tolnya saja. Sepanjang jalan tol ini kita memang betul teman-teman disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah-indah, perbukitan, pesawahan, dan di depan itu ada Gunung Merapi. Wah, keren banget bener. Pantas digadang-gadang ini menjadi tol terindah. Kalau Gunung Merapi itu tidak tertutup awan, itu bakal keren banget. Puncaknya bakal terlihat banget ya. Sayang puncaknya Gunung Merapi itu tertutup oleh awan teman-teman. Ini kita berada di samping Gunung Merapi teman-teman. Sebelah sini Gunung Merapi. Itu gunung apa ya? Jadi ada dari tol ini kelihatan 3 gunung. Tadi saya perhatikan. Merapi, gunung
apalagi sih, lupa sih nama-nama gunung di Sumatera Barat ini. Keren banget memang. Jadi di jalan tol sambil healing kita. Nah itu sebelah kiri itu Gunung Merapi itu. Singgalang, bukan Merapi, maaf, Singgalang. Merapi di depan. Nah, keluar gerbang tol Kapalohi Lalang. Nggak ada ngetap di sini. Berarti memang masih gratis ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lewat jalur non-tol. Sebentar. Nih, kelihatan banget Gunung Singgalangnya, teman-teman. Itu dia. Keluar tol langsung disambut sama gunung yang megah ini ya. Kita sampai di Lembah Anai ini, teman-teman. Nah, itu di depan ada air terjun. Cuman kalau di sini disebutnya air mancua atau air mancur. Ini tepat di pinggir jalan. Kalau misalkan lagi hujan besar, hujan lebat, airnya, debit air terjunnya itu bisa sampai membanjiri jalanan di sekitarnya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Keren banget, tepat di pinggir jalan gini ada air terjun ya. Dan ini merupakan tempat wisata juga. Jadi gak heran kalau tempat parkirannya rame banget. Dan airnya ini jernih banget. Dari sini kita lanjut menuju ke Padang Panjang. Nah ini dia. Selamat datang di Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Kita memasuki kawasan Kota Padang Panjang, teman-teman. Alhamdulillah, biasanya kalau Lebaran itu di sini ramai, teman-teman. Tapi mungkin karena ini hari H, orang-orang masih silaturahmi dengan keluarganya masing-masing, belum banyak yang berlibur. Jadi di jalanan ini sepi. Nanti di H+1 biasanya itu udah mulai macet banget menuju ke Bukit Tinggi itu, teman-teman. Alhamdulillah saya berangkat pas lagi sepi-sepinya. Ini dia, kita tepat di pusat kota Padang Panjang ya, teman-teman. Sepi banget, tapi udara di sini lumayan adem ya. Dan di sini ada sate yang terkenal, sate Padang, sate Mak Syukur. Saya pengen coba mampir dulu, mudah-mudahan buka ya di hari H Lebaran ini. Satenya buka, teman-teman. Cuman ramenya minta ampun. Lihat nih parkiran sampai kayak begini. Aduh. Ramai banget. Padahal tuh sate enak banget lah. Cuman saya males kalau harus nunggu meja dulu. Udah lapar banget. Ya udah, kita cari aja makanan yang sepi-sepi aja ya. Yang nggak terlalu rame. Ini kita isi bensin aja dulu. Bensin Mumun udah 1/4. Jarak yang udah ditempuh 792, berarti 1792 kilo semenjak dari Bandung. Kita fullkan lagi di sini. Alhamdulillah Mumun udah full lagi dan diisi 26 liter. 26,5 liter atau 265.000. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini dengan tenang karena Mumun udah full tank lagi. Nah, sebelah kanan ini baru Gunung Merapi, teman-teman. Itu dia. Tapi ketutup awan lagi, ketutup kabut lagi. Sayang banget. Gunung Merapi ini tahun lalu waktu saya ke Padang sempat erupsi juga ya. Dan suatu kebanggaan, teman-teman, saya udah pernah sampai puncak Gunung Merapi itu dengan Bapak Gubernur Sumbar yang sekarang, Buya Mahyaldi. Kalau nggak salah dulu juga itu saya mendaki Gunung Merapi sampai puncak itu, selain dengan Buya Mahyaldi,
dengan Bapak Tifatul Sembiring. Alhamdulillah itu menjadi kenangan saya ya teman-teman. Ini sudah di daerah, tadi kita baru melewati Pasar Rabaa, Padang Panjang, Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi. Padang Panjang ke Bukit Tinggi itu dekat cuman 15 kilo atau 20 kiloan gitu ya. Nanti dari Bukit Tinggi ke Payakumbuhnya baru lumayan agak jauh. Nah itu kelihatan gunung berapinya. Tapi puncaknya seperti biasa, gunung tinggi itu pasti puncaknya malu-malu. Selalu ditutupi dengan awan. Karena saya udah lapar banget dan rumah makannya pada tutup teman-teman. Ini ada di depan saya lihat lapau nasi masakan Kampuang gitu ya. Saya makan di sini aja udah nggak kuat. Ada AS dah? AS. Enak banget makanannya. Pertengahan puasa, arah ke Medan tuh, ke Toba tuh. Ke agak ragu loh, Pak. Kota Kurung nggak bisa pulang. Atau Randa. Kini kok Jambi sedang banjir ya? Ya, pas Rayo mana? Lama makanan lah, langsung makan di rumah. Udah masalah. Buah nasi cie dah. Sama lado merah ya. Hah? Oh itu ya. Tambah nasi. Mantap banget. Pak lanjut jalan lah. Masih jauh lah. Barang jadi dah. Dia lama masakan Kampuang ah. Lapau nasi apa kok dah? Udah rengga. Salah namu apa? Lapau nasi udah rengga di depan pom bensin. Daerah nama kok? Nagari Sungai Pua. Nagari Sungai Pua. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kasih baju. Aku nomor YouTube dah kok kawan. Kok Bang Sandi. Beko ada di baju lah. Nah, kasih ya Bang. Yuk, Ran. Alhamdulillah teman-teman. Perut udah kenyang. Makanannya enak banget. Jadi memang betul-betul makanan kampung dan saya berasa makan di rumah sendiri. Udah rengganya juga baik banget. Saya sepanjang makan tadi diceritain. Cuman ada satu yang membuat saya akhirnya agak ragu, agak takut nih teman-teman. Infonya jalan menuju ke Prapat itu banjir dan longsor. Betul aja. Ternyata karena di Sumatera ini hujan dia nggak berhenti-berhenti. Dan barusan juga saya lihat info berita di TikTok dan IG di Jambi itu banjir di hari H Lebaran ini. Aduh, jadi gimana nih ya? Lanjut atau gimana nih kita ke Medan? Tapi 7 provinsinya jadi batal dong. Coba jalan aja dulu terus, nanti sampai dengan persimpangan kita tanya lagi warga setempat apa benar arah ke Sumatera Utara ke Prapat itu lagi ada longsor dan banjir. Ditunggu kelanjutannya teman-teman. Nah ini dia, kita memasuki kota Bukit Tingginya teman-teman. Kota kolonial yang dibangun oleh pemerintah Belanda ya. Jadi tidak heran kalau misalkan di Bukit Tinggi ini banyak bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda. Termasuk salah satunya ada Jam Gadang. Nanti kita menuju ke sana. Bentar lagi kita sampai di Jam Gadang, tinggal berputar teman-teman. Itu ada tulisan Adai Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.
Itu merupakan falsafah hidup orang Minangkabau ya teman-teman. Jadi adat bersandingkan agama, agama bersanding ke kitabullah. Itu dia, kalau salah tolong dikoreksi. Nah, ini ada Monumen Bung Hatta, Taman Monumen Bung Hatta. Ini kita udah di kawasan Jam Gadang. Jam Gadang sebelah kanan itu udah kelihatan. Nanti kita cari tempat parkir dulu supaya enak kita menikmati keindahan Jam Gadang ini. Nah, Mumun parkir di situ. Sekarang kita jalan kaki aja menuju ke Jam Gadangnya teman-teman. Udara lumayan cukup dingin di sini, nggak panas seperti di Kota Padang ya. Nah, ini dia teman-teman, Jam Gadang kebanggaan di Bukit Tinggi. Hai, keren banget. Dan alhamdulillah nggak panas banget, nggak terik banget mataharinya juga. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi ikon Bukit Tinggi. Jam Gadang dibangun di antara tahun 1925 sampai dengan 1927, yang dimana memiliki 4 sisi dengan jam berukuran besar hingga disebut Jam Gadang, yang berarti jam besar dalam bahasa Minangkabau. Jam Gadang merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina kepada pemerintah kolonial Belanda, sehingga Jam Gadang memiliki kesamaan dengan Big Ben di London karena keduanya diproduksi oleh pabrik yang sama. Jam Gadang menjadi saksi bisu dari sejarah panjang yang dialami kota Bukit Tinggi, mulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Dan di sana itu langsung pemandangan Gunung Merapinya teman-teman. Hai, keren banget. Saya mau nerbangin drone, cuman takut banget ada elang di atas. Gunung Merapi, keren. Saya udah bawa drone sebenarnya tuh, cuman di atas ada burung elang. Takutnya drone-nya nanti disamber, daripada ambil resiko. Nggak usah aja. Kita lanjut lagi jalan menuju ke Kelok 9 dulu teman-teman. Setelah menikmati keindahan Jam Gadang ini, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Gila sih, keren banget. Dan di bawah Jam Gadang itu sekarang sudah dibuat taman-taman ya. Tamannya udah mulai bagus, jadi kalau sore ini bakal asik banget. Bakal enak banget duduk-duduk di sana. Kalau pas lagi bulan puasa kemarin, nunggu buka puasa di Jam Gadang, oke banget. Oke teman-teman, kita udah sampai di kota Payakumbuh. Nah, dari sini ke jembatan ke Kelok 9 itu sekitar 20 atau 30 kiloan lagi. Nanti kita lihat, nikmati keindahan jembatan Kelok 9. Aduh, nih lihat teman-teman, jalan menuju ke parapatnya longsor, jalan putus nggak bisa dilewati katanya, banjir. Aduh, gimana ini? Beberapa dari Siantar kayaknya nggak bisa lewat. Coba nanti saya tanya-tanya dulu di atas teman-teman. Bisa gagal 7 provinsinya ini. Kita udah sampai di Kelok 9 teman-teman. Di depan itu jalan Kelok 9-nya, jembatan atau jalan layang Kelok 9. Tapi kita nggak akan melewati jalan barunya, kita akan melewati jalan lama. Karena jalan baru ini tahun lalu saya udah pernah ngelewat. Ini untuk yang kedua kalinya saya ke Kelok 9 ini. Setelah dibangun ya teman-teman. Tahun lalu itu saya pakai motor dengan om saya, dengan Om Deddy. Sekarang kita lewati jalur lamanya.
Aduh, saya bingung nih. Mudah-mudahan sih jalannya udah bisa dilewati ya. Yang ke perapatnya ada longsor, banjir katanya. Semoga saja bisa. Lihat, indah banget ya. Kelok 9 ini. Cuman nih, banyak tenda-tenda biru. Tenda-tenda para pedagang. Mungkin kedepannya pemerintah setempat bisa mengatasi, karena mereka juga seperti ini ya, karena untuk mencari nafkah ya. Kalau digusur gitu aja kasihan, tapi mungkin bisa dicarikan solusi. Nah, kalau ke kanan ini jalan baru Kelok 9, ngelewatin jalan-jalan yang warna merah di atas. Kita lewati jalur lamanya. Ini jalur lama Kelok 9, teman-teman. Tanjakannya cukup curam. Banyak juga dulu kecelakaan kendaraan besar yang melewati sini ya, karena dulu ini satu-satunya akses. Tanjakan curam, patah, belokannya patah banget. Makanya dibuatlah Kelok 9 yang baru itu. Kenapa disebut Kelok 9? Karena beloknya ada 9 kali, teman-teman. Saya nggak hitung, lupa. Tadi ini udah belokan ke berapa. Pokok totalnya ada 9. Ada juga Kelok 44 di Sumatera Barat ini. Kelok 44 itu berarti belokannya ada 44. Kebayang mualnya kalau kita lewat sana mobil belok-belok. Apalagi naik mobil duduk di paling belakang, parfumnya Stella jeruk. Wah, keren itu. Nah, ini kita udah sampai di puncaknya lagi, teman-teman. Aduh, saya mau nanya-nanya dulu kemana ya. Berhenti dulu di sini kali. Sambil ngopi, nyari-nyari info kita. Kelok 9 dulunya dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 sampai dengan 1914. Yang dimana tujuannya adalah untuk memperlancar transportasi dari pelabuhan Teluk Bayur di barat Sumatera menuju ke wilayah timur. Lama-kelamaan jalur ini mulai ramai dan padat seiring pertumbuhan ekonomi. Banyaknya truk-truk besar dengan muatan berat yang gagal menanjak dan bencana longsor pada tahun 2003 menjadi titik awal dibangunnya jalan layang sepanjang 1,5 km pada tahun 2013. Kelok 9 ini menghubungkan dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Kelok 9 memiliki beberapa spot foto menarik dengan berbagai latar, di antaranya pemandangan bukit, lembah, hutan, dan jembatan. Di samping itu, sepanjang jalan juga banyak terdapat warung-warung yang bisa dijadikan tempat untuk beristirahat. Konstruksi jalan layang Kelok 9 dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dan seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor dan tenaga ahli dari dalam negeri. Dengan adanya jembatan Kelok 9, begitu dirasakan efeknya oleh para pengguna jalan, baik dari sudut tanjakan, ketajaman, dan resiko kecelakaan dapat ditekan dengan signifikan. Saat ini Kelok 9 menjadi ikon Sumatera Barat yang begitu mempesona. Setelah saya cari-cari info, ternyata benar, teman-teman. Ada beberapa titik longsor dan di parapatnya kemarin sempat banjir bandang. Aduh, sekarang saya bingung kemana nih. 7 provinsi kita bakal gagal nih. Tapi nggak begitu, teman-teman. 7 provinsinya bakal tetap
jalan, tetap jadi. Karena saya lihat provinsi terdekat dari sini ya Riau. Kita masuk ke Riau aja, ke Pekanbaru. Cuman saya nggak tahu di Pekanbaru nanti kita explore apa ya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang memberikan saran di IG ya. Nanti saya posting di IG kalau saya udah di Pekanbaru. Apa saja yang harus saya kunjungi selama di Pekanbaru. Kita bisa berencana teman-teman, tapi memang alam yang berbicara lain ya. Kalau saya paksakan juga, waduh, resikonya besar nih. Saya nggak bisa pulang nanti kalau sempat terkurung. Apalagi katanya sekarang ini masih sering hujan. Iyalah, road trip 7 provinsi berubah sedikit jalurnya. Yang tadinya Sumatera Utara menjadi Riau, teman-teman. Gasket, walaupun dengan lemes nih. Seumur-umur saya belum pernah ke Toba soalnya. Lihat jalannya lurus banget teman-teman. Sekarang ini udah jam 5.51. Kita posisi di mana nih? Tanjung Bali. Tanjung Bali ini bentar lagi perbatasan dengan Provinsi Riau. Akhirnya saya menunaikan janji saya ya. 7 provinsi walaupun agak meleset sedikit di akhirnya. Yang tadi harusnya Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi Riau. Gak apa-apa, yang penting 7 provinsi. Nah, sebentar lagi kita memasuki Provinsi Riau, teman-teman. Sekarang jam 6.01, jam 6:01. Provinsi Riau untuk pertama kalinya Mumun meminjakan kakinya di Provinsi Riau. Dari sini ke Pekanbaru jaraknya masih 103 km lagi. Dan ada tol ya teman-teman, saya baru tahu juga. Ada tol Bangkinang Kampar. Saya nggak tahu itu motong jalan berapa kilo ya dari 103 kilo ini. Mudah-mudahan lumayan banyak, jadi nggak terlalu lama kita di luar jalan tol. Dan nggak tahu apakah sudah bayar apa belum. Tapi sepertinya mungkin sudah. Katanya tol ini udah lumayan lama. Jadi bukan hanya untuk mudik lebaran aja, tapi sudah dioperasionalkan. Nah, ini dia batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, teman-teman. Resmi kita memasuki Provinsi Riau dan sekaligus 7 provinsi sudah terlalui ya. Alhamdulillah. Akhirnya rencana saya 7 provinsi tercapai, teman-teman. Walaupun sedikit berbeda ya. Itulah hidup. Kadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, belum tentu itu yang akan terlaksana dan belum tentu itu yang akan tercapai, teman-teman. Jadi dengan adanya perubahan mendadak ini pun saya harus memutar otak lagi, apalagi rencana nanti ke depannya yang bakal saya lakuin untuk buat video ini. Karena sebelumnya saya sudah berencana untuk camping di pinggir Danau Toba, solo camping di pinggir Danau Toba. Belanjaan bahan makanan sudah saya beli sebelum berangkat tadi. Tiba-tiba ya alam berkata beda, ya harus kita sesuaikan ya. Kita nggak bisa melawan alam.
Jadi bikin konten itu bukan hanya sekedar bikin konten, teman-teman. Kalau dulu awal-awal saya mungkin ya, tapi kalau sekarang kita harus perhatikan benar apa yang harus kita sampaikan. Yang kita sampaikan pun harus berisi gitu ya. Jadi Ade kemarin sudah melihat dengan secara langsung gimana susahnya bikin konten, dan dia sampai mengakui ternyata bikin konten itu sulit. Dia kira hanya ngambil gambar, edit sedikit, posting, rame yang nonton. Enggak seperti itu. Itulah kenapa saya sampai ajak minta bantuan Igas buat ngambil gambar pas saya road trip di Bandung atau camping di Bandung. Karena memang bukan sok-sokan, teman-teman. Bukan sok-sokan harus ada kameramen, tapi memang kameramen itu berat banget. Ngamerain itu berat banget, apalagi saya udahlah nyetir sendiri, ngedit sendiri, dan kameramennya sendiri. Angle video, angle kamera harus dipindah-pindahin terus supaya nggak ngebosenin videonya. Ya sudah, cukup curhatnya. Jadi curhat saya. Sekarang kita lanjutkan lagi sampai ke Kota Pekanbaru. Untuk belok ke jalan tol Bangkinang itu sisa 16 kilo lagi. Sampai dengan ke Pekanbaru pas 100 km. Bismillah, kita jalan malam lagi sekarang. Ini kita melewati danau apa sungai ini. Besar banget. Sunsetnya keren banget. Kayaknya sih danau ya. Teman-teman yang tahu ini danau apa sungai? Kalau danau ini namanya danau apa? Di sini saya ngelihat pemandangan yang cakep banget nih, teman-teman. Ditambah lagi langit yang udah berubah warna menjadi warna jingga. Coba kita terbangin drone deh, biar dapat view-nya. Masya Allah, keren banget ya pemandangan dari atasnya. Perpaduan warna langitnya itu loh dengan danau-danau yang ada di bawah. Saya nggak tahu danau atau sungai, tapi bercabang-cabang gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, kita udah mulai memasuki tol Bangkinang Koto Kampar, teman-teman. Kayaknya ini ini gerbang tol Koto Kamparnya. Berarti kita keluar nanti di Bangkinang. Jaraknya 56 kilo. Sekarang sampai Pekanbaru itu 84. Wih, lumayan motong setengahnya. Dan di sini betul sudah bayar. Udah ada tarifnya, teman-teman. Sampai Bangkinang itu 34.000. Yang tidak memiliki saldo harap mengambil lajur sebelah kiri. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti ini ya sejam setengah lagi lah sampai di Pekanbaru. Saya belum sholat maghrib. Ini baru jam 6:30 sih. Nanti kalau ada rest area di tol ini kita berhenti dulu, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah masuk tol. Nanti keluar dari gerbang tol Bangkinang sampai dengan ke Pekanbarunya cuman sisa berarti 20 kiloan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata saya salah, teman-teman. Bukan keluar Bangkinang, tapi keluar di Sungai Pinang, Sungai Pisang.
apa tadi ya, sebentar nih ya, dapat tunjuk jalannya. Rupanya jalan tol ini bukan cuman sampai di Bangkinang. Nggak ada tulisannya, langsung Pekanbaru, Dumai, Jambi, lurus Sungai Pinang kalau nggak salah tadi namanya. Jadi kita lurus, nggak keluar ke Bangkinang ini. Oke teman-teman, setelah habis istirahat, sholat, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. 55 kilo lagi sampai dengan ke Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Betul teman-teman, keluarnya di gerbang tol Sungai Pinang dan biayanya 39.000. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan, sisa 29 kilo lagi sampai dengan ke kota Pekanbaru. Kita sudah memasuki kota Pekanbaru teman-teman. Jam 7.58. Berarti berapa jam perjalanan ya? Nggak bisa dihitung sih berapa jamnya, karena saya banyak berhenti-berhenti juga buat ngambil-ngambil gambar ya. Kemudian untuk BBM-nya si Mumun cuman 1 kali isi waktu di daerah Padang Panjang ya, 265.000, dan sekarang masih setengah kurang dikit. Sekarang kita menuju ke pusat kotanya banget, pusat kota Pekanbarunya teman-teman. Sambil saya nyari penginapan yang murah-murah aja, kita nginap dulu 1 malam di sini. Besok pagi lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jambi via jalur Trans Sumatera bagian mana itu ya? Jalur timur apa barat apa tengah, nggak tahu saya. Mudah-mudahan aja nanti sepanjang jalan nggak ada banjir ya, karena kemarin sempat banjir jalan lintas Pekanbaru Jambi. Selanjutnya apakah saya akan explore Jambi atau explore kota Palembang, kita lihat nanti teman-teman. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di pusat kota Pekanbaru. Sekarang kita di Jalan Jenderal Sudirman ya. Alhamdulillah jam 8.12 kita udah sampai. Bensin mungkin besok aja kita isi, sekalian lanjut jalan lagi menuju ke Jambi, Palembang, Lampung, sampai balik lagi ke Bandung ya. Dan mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa explore Pekanbaru lebih jauh lagi, karena ini udah terlanjur malam juga ya sampainya. Kemudian saya juga belum ada persiapan apa aja yang ada di Pekanbaru ini. Jadi saya cuma numpang istirahat aja, menuntaskan janji saya road trip 7 provinsi. Besok kita lanjut lagi jalan. Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar pekan yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak yang dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern. Di Pekanbaru terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan salah satu masjid tertua di Riau bahkan di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alumuddin Syah sebagai Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura pada abad ke-18. Di Pekanbaru terdapat PT Caltex yang dimana memasarkan pelumas terbaik di Indonesia. Caltex berdiri pada tahun 1936 dengan nama California Texas Oil Company. Berganti nama menjadi Caltex Petroleum Corporation pada tahun 1968.
Untuk malam ini saya akan beristirahat dulu di kota Pekanbaru sampai besok pagi. Jadi mungkin cukup sekian ya perjalanan road trip kali ini teman-teman. Road trip yang tujuannya tiba-tiba berubah dan saya nggak tahu mau ngapain di Pekanbaru ini. Gak apa-apa, yang penting saya menginjakkan kaki lagi di kota yang baru, di provinsi yang baru. Ditunggu video selanjutnya perjalanan saya pulang kembali ke Bandung. Tapi di dalam perjalanan itu akan banyak tempat-tempat yang bakal saya singgahi teman-teman. Yang penting 7 provinsi janji saya sudah tertunaikan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah menonton perjalanan saya dari Padang sampai dengan Pekanbaru ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Bang Sandi ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa juga dan tidak bosan-bosan juga saya mengajak teman-teman untuk mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM di Indonesia, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Saya pamit, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.